Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada masa transisi, ya, ini telah membuka peluang bagi masyarakat Banyumas untuk melakukan apa yang disebut dengan penjarahan. Ya, karena eh, mereka tentu saja akan lebih berani, ya, karena karena Belanda sendiri tidak berusaha mempertahankan barang-barang kebutuhan pokok milik mereka yang kemudian dibagi-bagikan secara tergesa-gesa. Nah, berarti masyarakat pribumi bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang sama terhadap milik eh, terutama masyarakat Tionghoa. Karena masyarakat Tionghoa itu adalah masyarakat yang sering dianggap dekat dengan penjajah dan mereka juga tidak mempunyai kelapangan sikap ya untuk membantu orang pribumi, tetapi justru mereka seringkali memberatkan kehidupan ya masyarakat pribumi, terutama dengan sistem utang piutang yang memberatkan ya, jadi menjadi lintah darat gitu ya. Nah, karena lintah darat inilah penduduk pribumi ini sering terdesak ya dalam kehidupan perekonomiannya. Nah, pada masa peralihan ini justru sebenarnya sudah dicontohkan, yaitu peristiwa penjarahan yang sangat parah dilakukan oleh masyarakat Banyumas, terutama yang menyangkut ya kota-kota distrik dan under distrik. Jadi sebenarnya penjarahan itu terjadi secara sporadis ya, bahkan mungkin bisa juga dikatakan eh, apa merata itu ya di Karsidenan Banyumas. Memang diakui bahwa pada masa sebelumnya penjarahan itu dilakukan misalnya di kota Purwokerto, Sokaraja, dan Banyumas. Jadi merupakan satu hubungan garis lurus ya antara Purwokerto dan Banyumas. Ini merupakan satu eh, apa kawasan yang dihubungkan dengan jalan raya dan di mana di situ masyarakat Tionghoa eh, hidup ya, terutama hidup di tepian-tepian jalan raya. Nah, rupanya eh, hal itu berlanjut ya, karena kemungkinan juga masyarakat merasa ada kesulitan ekonomi ya, kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga mereka kemudian melakukan penjarahan lebih lanjut. Nah, penjarahan pada waktu itu yang terjadi atau yang menonjol adalah pertama-tama ya dari Sumpyuh ya. Dari Sumpyuh kemudian ke arah barat ya, kemudian ke Jatilawang, kemudian Wangon, dan juga Padikraja. Jadi di empat tempat inilah penjarahan berlangsung ya. Ya mungkin ini yang parah pada periode yang kedua. Jadi penjarahan yang parah ini terjadi di Sumpyuh ya, kemudian Jatilawang, Padikraja, dan Wangon. Ini adalah peristiwa penjarahan yang pada tahap kedua ya. Jadi pada tahap pertama yang paling mengerikan adalah kota Purwokerto, Sokaraja, dan Banyumas. Nah, ini kemudian di sebelah selatan Banyumas ya, yaitu Sumpyuh, kemudian Jatilawang, kemudian Padikraja, dan Wangon yang menjadi korbannya. Dan hal itu tentu saja merupakan suatu hal yang eh, mengerikan ya tentu saja bagi masyarakat Tionghoa karena mereka terancam ya keselamatannya dan juga terancam kehidupannya. Jadi penjarahan itu adalah gaya eh, pengambil alihan kekayaan milik orang lain dengan cara-cara eh,
pemaksaan, dan seperti melakukan perampokan-perampokan. Dan itu terjadi pada saat-saat peralihan dari pemerintah Hindia Belanda menuju pemerintahan pendudukan militer Jepang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.